Saudara, 6 hari jelang Idul Fitri, jumlah penumpang di terminal di Kalideres meningkat. Dalam sehari ada 150 bis yang berangkat dan diperkirakan jumlahnya akan bertambah pada puncak arus mudik Jumat esok. Calon penumpang memadati loket-loket pemesanan tiket bus di terminal Kalideres, saudara. Sejak pagi tadi, calon penumpang berangkat ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera telah diberangkatkan ke kampung halamannya. Diperkirakan puncak arus mudik terjadi pada Jumat 28 Maret mendatang dengan keberangkatan 350 hingga 400 armada bus per hari. Maret 2025 memang penumpang dari hari ke hari makin bertambah peningkatannya, tapi belum signifikan ya, karena diperkirakan puncaknya akan terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025. Kemarin jumlah masih yang terbanyak kemarin ya, kemarin itu sebanyak penumpang berangkat 2.809 orang dengan tujuan favorit Jawa Tengah, Padang, Palembang, dan Lampung. Ini pada puncaknya diperkirakan hari Jumat itu bisa mencapai, pada hari itu bisa 350 sampai dengan 400 bus dengan tujuan Sumatera maupun Jawa. 6 hari jelang Idul Fitri, saudara, gerbang tol Cikatama mulai diramaikan kendaraan pemudik. Jasa Marga mencatat jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal, jumlah kendaraan yang melintas Cikampek Utama mengalami kenaikan lebih dari 30%. Hingga Rabu siang, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar. Namun pagi tadi sempat terlihat kepadatan antrean saat kendaraan memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Masyarakat diimbau untuk mengunduh aplikasi Travoy jika ingin melihat kondisi arus lalu lintas terkini dan merencanakan perjalanan mudik melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Lalu bagaimana pantauan terkini arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama siang ini? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Malaika Kiridaman dan juru kamera Bimo Wicaksana. Selamat siang Malaika, mulai terlihat adanya peningkatan kendaraan. Bagaimana arus pemudik di gerbang tol Cikatama siang hari ini? Ya Bella, hingga saat ini arus lalu lintas di kawasan gerbang tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar. Namun jika dibandingkan dengan pagi tadi memang terlihat adanya peningkatan kepadatan jumlah kendaraan, khususnya saat melintasi ataupun mengantri di gardu di depan ataupun sebelum memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Namun hingga kini masih terpantau ramai lancar, walaupun pihak Jasa Marga sudah mencatat jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal, sudah ada kenaikan jumlah kendaraan sekitar 34% dibandingkan dengan arus normal. Dan tercatat juga oleh pihak Jasa Marga sejak tanggal 21 Maret lalu hingga hari kemarin sudah ada sekitar 152.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Karena memang hingga saat ini kondisinya arus lalu lintasnya juga masih terpantau ramai lancar, belum ada rekayasa arus lalu lintas yang diterapkan. Namun pihak Korlantas Polri mengatakan jika nantinya perharinya terhitung ada sekitar 6.200 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama akan diberlakukan sistem one way. Namun sistem one way ini akan diberlakukan pada rencananya pada puncak ataupun prediksi puncak arus mudik yang jatuh pada tanggal 27 sampai 29 Maret 2025. Untuk saat ini gardu yang sudah siap ataupun disiapkan oleh pihak Jasa Marga ada sekitar 30, Bella dan juga saudara, dioperasikan secara normal, namun ada sekitar 4 gardu reversible yang dialihkan ke arah Cikampek Utama menuju Palimanan karena dianggap dari arah Cikampek Utama menuju Palimanan lebih padat ataupun lebih dipadati dari jumlah kendaraan ataupun jumlah kendaraan pemudik. Selain dari gardu juga ada beberapa regulasi yang sudah diterapkan, termasuk ada diskon tarif tol sebesar 20% yang sudah diterapkan sejak tanggal 24 Maret lalu dan akan terus diberlangsungkan ataupun diberlakukan hingga nantinya pada tanggal 28 Maret 2025. Selain dari diskon tarif tol juga ada pembatasan angkutan barang. Pembatasan angkutan barang ini juga sudah diberlakukan sejak tanggal 24 Maret lalu dan akan terus diberlangsungkan ataupun diberlakukan hingga tanggal 8 April 2025
nanti. Artinya pembatasan angkutan barang ini sudah diberlakukan begitu ya, atau akan diberlakukan hingga arus balik nanti. Bisa Anda lihat, Bella dan juga saudara, saat ini kondisinya masih ramai lancar, tapi Jasa Marga dan juga petugas terkait menghimbau jika masyarakat ingin melintasi gerbang tol Cikampek Utama bisa mengunduh aplikasi Travoy untuk melihat situasi dan kondisi terkini, juga untuk melihat perencanaan jika ingin melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Aplikasi Travoy untuk mengecek lalu lintas terutama di gerbang tol Cikatama. Terima kasih jurnalis Kompas TV Malika Keridaman dan juga Bimo Wicaksana langsung dari gerbang tol Cikatama. Dan saudara, jelang puncak arus mudik dari Terminal Cicahem, Bandung, petugas memeriksa kelengkapan kendaraan bus pengangkut pemudik. Sejumlah pemeriksaan dilakukan demi keselamatan dan kelancaran mudik lebaran. Kelengkapan yang diperiksa saudara meliputi surat serta fisik kendaraan seperti ban, lampu, dan rem. Puncak arus mudik di Terminal Cicahem, Bandung, Jawa Barat diprediksi mulai terjadi besok. Untuk 3 hari ke depan saudara, tiket bus antar kota antar provinsi sudah habis terjual. Penumpang yang berangkat dapat mencari tiket secara online atau langsung membeli tiket ke loket yang ada. Persiapan di Terminal Cicahem untuk periode ini, kami menyediakan armada 165 armada yang terdiri dari 106 untuk akap, 159 untuk AKDP-nya. Bila mana terjadi lonjakan penumpang di sini atau penumpang di sini, kami bekerja sama dengan Perumdam. Kami menyediakan armada 23 unit armada. Itu untuk keseluruh jurusan. Untuk puncak prediksi di Terminal Cicahem untuk arus mudik diperkirakan tanggal 27, 28 dan mencapai kisaran antara 4.000-an lah untuk itu dia. Dan untuk mengetahui situasi di Terminal Cicahem, Bandung, Jawa Barat, saudara, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Sunandar. Selamat siang Vida. Terkait dengan puncak arus mudik, apa saja yang sudah disiapkan oleh petugas di Terminal Cicahem? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Tentunya sejumlah persiapan ini telah dilakukan oleh Terminal Cicahem Bandung. Di antaranya ini adalah untuk memastikan kelancaran arus mudik tahun 2025 dan juga tentunya keselamatan para pemudik yang menggunakan moda transportasi bus melalui armada-armada yang berada di Terminal Cicahem. Yang pertama tentunya ini adalah pemeriksaan kelayakan dari armada bus yang beroperasi di Terminal Cicahem. Dari Terminal Cicahem sendiri, ramcek secara rutin ini selalu dilakukan sejak tanggal 23 Maret hingga nanti pada tanggal 6 April mendatang. Dan kelayakan yang dilakukan ini adalah untuk mengecek pemeriksaan kelengkapan kendaraan meliputi surat-surat dan juga administrasi dan juga fisik kendaraan serta kendaraan. Ini tentunya dilakukan untuk kemudian memastikan para pemudik yang berangkat dengan armada bus dari Terminal Cicahem ini kemudian bisa mudik dengan aman, nyaman, dan juga selamat, Bella dan juga saudara. Tentunya selain kendaraan dan juga armada bus yang dipersiapkan pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan atau posko-posko kesehatan ini juga disediakan di Terminal Cicahem. Dan yang nanti juga akan dilakukan, Bella dan juga saudara, ini Terminal Cicahem bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN ini juga akan melakukan pemeriksaan bagi para sopir armada yang beroperasi di Terminal Cicahem. Tentunya untuk kelancaran mudik Lebaran tahun 2025, selain dari pihak armada bus, lalu juga sopir, yang juga perlu selalu dihimbau oleh Terminal Cicahem ini adalah himbauan bagi para penumpang untuk pada saat mudik Lebaran nanti, diantaranya ada tips aman mudik naik bus di terminal, yakni membawa uang tunai secukupnya. Yang paling penting ini adalah uang tunai ini tidak perlu berlebihan, Bella dan juga saudara, hanya untuk bisa membeli makan dan minum saja, karena khawatir jika kemudian membawa uang tunai berlebih, keamanannya ini bisa terganggu begitu ya. Lalu selanjutnya pastikan tas dan juga koper dari para pemudik saat menggunakan bus ini terkunci rapat. Selanjutnya bagi para pemudik yang kemudian memiliki penyakit bawaan dihimbau untuk membawa obat-obatan pribadi selama mudik.
Lalu juga para pemudik ini dihimbau untuk mencari informasi tentang bus dan datang lebih awal begitu ya ke terminal untuk memastikan tidak ketinggalan dari armada bus, apalagi para pemudik yang sudah kemudian memesan tiket bus melalui online begitu ya, sehingga tepat waktu untuk datang ke terminal Cicahem. Selanjutnya jika kemudian ada pertanyaan-pertanyaan tentang baik itu rute jalan dan sebagainya begitu ya, Bella dan juga saudara, para pemudik dari terminal Cicahem ini disarankan untuk bertanya kepada para petugas, bukan kepada orang asing, agar kemudian informasi yang diberikan ini akurat dan juga tidak ada misinformasi begitu, Bella. Tentunya sejumlah persiapan lainnya ini juga petugas siap siaga begitu ya di terminal Cicahem untuk memastikan para pemudik yang berangkat dari sini ini dapat jalan atau melakukan aktivitas mudik mereka dengan aman begitu, Bella. Prediksi oleh petugas di sana kapan puncak arus mudik di terminal Cicahem? Ya, untuk prediksi puncak arus mudik dari terminal Cicahem ini dimulai esok hari, Bella, tanggal 27 Maret 2025, di mana memang di esok hari ini ada agenda program gratis dari terminal Cicahem bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Jasara Harja, di mana prediksinya esok hari ini ada lebih dari 4.000 penumpang atau pemudik yang akan berangkat mudik ke kampung halaman mereka masing-masing begitu ya, melalui armada-armada, baik itu armada sejumlah 106 armada antar kota, antar provinsi yang disediakan di terminal Cicahem maupun armada-armada tambahan yang diberikan baik itu dari pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Jasara Harja. Dan informasi dari terminal Cicahem, Bella dan juga saudara, memang untuk H-4 hingga H-2 begitu ya, tanggal 27 hingga 29 Maret 2025, tiket bus dari terminal Cicahem untuk perjalanan antar kota, antar provinsi ini sudah full book, artinya sudah habis terjual. Jadi bagi kemudian para pemudik yang memang membutuhkan tiket tersebut, ini mungkin bisa untuk memesan tiket dari armada tambahan yang memang juga disediakan oleh terminal Cicahem. Bella. Sejumlah persiapan sudah dilakukan baik untuk keamanan dan kenyamanan para pemudik, juga ada armada tambahan jika memang para pemudik belum mendapatkan tiket untuk pergi mudik ke beberapa kota dan provinsi lain. Terima kasih atas laporan Anda, Fida Alatas dan juga juru kamera Sunandar langsung dari Terminal Cicahem, Jawa Barat. Saudara, sebanyak 335.234 tiket atau 60% untuk keberangkatan dari Daob 8 Surabaya selama masa angkutan lebaran ludes terjual. Bahkan tiket untuk perjalanan kereta ekonomi jarak jauh sudah 100% habis terjual. Jelang Hari Raya Idul Fitri, saudara, pemesanan tiket untuk keberangkatan dari wilayah Daob 8 Surabaya selama masa angkutan lebaran terus bertambah. Hingga Selasa siang ada total tiket pemudik dan balik lebaran yang terpesan sebanyak 335.234 tiket atau sekitar 60%. 40% tiket yang tersisa mayoritas untuk kelas eksekutif karena untuk kereta ekonomi telah habis terjual. Tiket keberangkatan yang telah terpesan ini mayoritas saudara tujuannya ke Jakarta, ke Bandung, Semarang, Yogyakarta, Jember dan juga Banyuwangi. Selama 22 hari masa angkutan lebaran 2025, Daob 8 Surabaya mengoperasikan 49 kereta jarak jauh reguler dan 9 kereta tambahan. Kereta api jarak jauh keberangkatan Daob 8 Surabaya selama masa angkutan lebaran di tahun 2025 ini telah terjual sebanyak 335.234 tiket. Masa angkutan lebaran di Daob 8 Surabaya dimulai tanggal 21 Maret kemarin hingga nanti tanggal 11 April 2025 atau selama 22 hari.